Indonesia lagi masuk babak baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dengan visi besar buat ngegas pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi utama yang bakal digenjot adalah ekspor besar-besaran di berbagai sektor. Tapi pertanyaannya, apakah strategi ini bakal cukup buat ngebawa Indonesia jadi negara maju? Atau justru ada tantangan besar yang harus dihadapi sebelum mimpi ini beneran kejadian? Dari dulu, ekonomi Indonesia udah lumayan stabil, tapi masih kalah jauh sama negara-negara maju. Nah, Prabowo punya ambisi buat mendorong ekspor sebagai motor utama buat ngebangun ekonomi nasional. Berikut beberapa sektor utama yang jadi fokus ekspor. Sumber daya alam, SDA Indonesia terus mengoptimalkan ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, yang menyumbang sekitar 10,8% dari total ekspor non-migas nasional. Pada Juli 2024, ekspor minyak kelapa sawit mentah mencapai 1,39 miliar AS dolar. Manufaktur produk tekstil dan pakaian jadi merupakan andalan ekspor Indonesia. Selama periode Januari hingga Oktober 2024, ekspor produk tekstil mencapai 9,85 miliar AS dolar dengan total produksi sekitar 1,6 juta ton. Agrikultur dan perikanan ekspor kopi nasional dari Januari hingga September 2024 mencapai 1,49 miliar AS dolar dengan volume sekitar 342,33 ribu ton. Selain itu, nilai ekspor udang pada periode yang sama mencapai 1,19 miliar AS dolar. Teknologi dan digital meskipun belum disebutkan secara spesifik dalam data yang tersedia, sektor teknologi dan digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, didukung oleh perkembangan startup lokal dan peningkatan investasi di bidang ini. Meskipun ekspor besar-besaran ini kelihatannya keren banget, ada beberapa tantangan yang mesti dihadapi. Infrastruktur dan logistik, sistem transportasi dan distribusi masih banyak yang perlu diperbaiki biar ekspor bisa lebih efisien. Ketergantungan pada SDA, kalau ekonomi masih terlalu bergantung sama sumber daya alam, ada risiko besar kalau harga komoditas global anjlok. Daya saing produk lokal. Produk Indonesia harus bisa bersaing sama barang-barang dari negara lain yang udah lebih maju dalam inovasi dan kualitas. Regulasi dan perizinan. Reformasi birokrasi masih perlu banget biar ekspor bisa berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang bikin ribet. Kalau strategi ekspor besar-besaran ini sukses, Indonesia bisa dapat banyak keuntungan, di antaranya peningkatan devisa negara, ekspor yang makin besar bakal bikin pemasukan negara dari sektor perdagangan naik signifikan. Pertumbuhan lapangan kerja, ekonomi yang didorong ekspor otomatis bakal nyiptain lebih banyak kesempatan kerja buat masyarakat. Stabilitas ekonomi, dengan ekspor yang kuat, ketergantungan terhadap konsumsi domestik bisa berkurang, bikin ekonomi lebih stabil. Peningkatan status Indonesia di kancah global, kalau ekspor makin dominan, Indonesia bisa jadi pemain utama di pasar internasional. Nah, kalau dilihat dari potensinya, ekspor ini bisa banget jadi kunci buat Indonesia naik kelas jadi negara maju. Tapi yang nggak semudah itu juga. Pemerintah harus benar-benar serius buat ngerombak sistem supaya ekspor makin efisien dan menguntungkan. Belum lagi, harus ada strategi buat ningkatin daya saing produk dalam negeri. Di sisi lain, rakyat juga harus siap buat bersaing di level global. Pendidikan, skill, dan inovasi harus makin ditingkatin biar bisa menghasilkan produk-produk yang punya daya jual tinggi di pasar dunia. Jadi, ekspor besar-besaran ini bakal bikin Indonesia jadi negara maju? Bisa jadi. Tapi, kita harus lihat dulu gimana implementasinya nanti. Kalau cuma wacana doang tanpa aksi nyata, ya mimpi tinggal mimpi. Tapi kalau beneran dijalanin dengan serius, siapa tahu beberapa tahun ke depan kita bakal ngelihat Indonesia jadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.